Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, dan salam sehat. Kembali kita berjumpa melalui renungan harian Selasa 29 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Sebelumnya mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Kembali kami duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang terus akan menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami, akan menjadi kekuatan topangan bagi kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara rohani, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara akan lakukan jika saudara datang menjumpai saudara yang memiliki posisi strategis di sebuah kantor, lalu ketika saudara datang ingin menemuinya, ia berkata bahwa dia tidak mengenal saudara sama sekali? Jika hal itu terjadi pada diri kita, apakah tindakan kita? Ibu Yesus dan para saudara-saudaranya datang menjumpai Yesus ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Namun seseorang datang memberitahukan kepada Yesus jika ibunya dan saudara-saudaranya ingin menemuinya. Namun jawaban Yesus sangat mengejutkan, karena justru ia berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Kedengarannya Yesus seolah-olah menyangkali ibu dan saudara-saudaranya, karena Yesus justru menunjuk murid-muridnya sebagai saudara-saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Yesus. Orang yang pantas disebut sebagai saudara Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu berarti Yesus hendak menyampaikan bahwa jika setiap orang percaya sudah melakukan apa kehendak Bapa di sorga, maka dialah yang menjadi saudara Yesus secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan. Secara fisik kita bukanlah saudara Yesus, tetapi secara rohani setiap orang percaya yang setia melakukan segala yang Yesus kehendaki terhitung sebagai saudara Yesus. Setiap orang yang mempersekutukan dirinya dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, mereka adalah bagian dari diri Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menata kehidupan kita dalam kehidupan yang benar di hadapan Allah, dalam persekutuan dengan Yesus, dengan cara saling memelihara dan menguatkan satu dengan yang lain dalam persekutuan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah pada saat ini. Tuhan terus memelihara kami.
anak-anak-Mu. Terima kasih saat ini kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, memanggil kami untuk setia hidup dalam kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah saudara Kristus. Terima kasih Tuhan, melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya sebagai anak-Mu, sebagai saudara dari Yesus, kami dilayakkan untuk menikmati kasih setia, untuk menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami dalam seluruh kehidupan kami. Kepadamu kami bersyukur bersama semua jemaat-Mu di Jemaat Rama, untuk semua berkat Tuhan yang senantiasa kami alami. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka, sembuh dari sakit, dikaruniai anak, lulus ujian dan menerima berkat-berkat lainnya. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini mereka bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Jemaat-Mu yang bergumul karena duka cita ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, Tuhan Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka menghadapi pergumulan duka saat ini. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, dalam pemulihan. Bapak Profesor Daniel Sampai Payung, Ibu Carla Sampai Payung, Bapak Ferdinand Saupa, Ibu Vince Saupa, Iin Harun, Ibu Aris Randalembang, Ibu Eva Lantang, Bapak Andreas Sulu bersama anak-anak, Ibu CH Denge, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Suanda Tiranda Biringkanai, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yusuf Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbul Awal, Bapak Yesadulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Adolfina Tilang, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nenek Aldi Pagiling, Nyonya Emba Harudin Dendang, Bapak Yakub Buang, Nyonya Peter Tena. Dan yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu, Tuhan kami mohon Engkau memberkati semua proses penyembuhan mereka. Lawat tubuh mereka yang lemah Tuhan, berkati sehingga semua saudara-saudara kami boleh dipulihkan pada waktunya. Kuatkanlah iman dan pengharapan mereka dalam pergumulan karena sakit saat ini. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan Engkau melawat mereka, menopang mereka melewati pergumulan-pergumulan mereka. Bapa di dalam sorga, orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan lawat mereka, Tuhan berikan sukacita, kekuatan, kesehatan yang baik. Berkati semua jemaat-Mu dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan Engkau curahkan terus berkat-Mu, buka pintu-pintu berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan atas kehidupan jemaat-Mu. Berkati dalam rumah tangga mereka, karuniakan damai sejahtera-Mu. Berkati anak-anak kami, kawallah mereka semua ke masa depan yang baik. Dalam mencari pasangan hidup Tuhan Engkau memberikan yang terbaik. Berkati pembangunan ruang sekolah minggu dan ruang serbaguna, kiranya terus berlanjut dengan baik dan boleh selesai dengan baik pada waktunya. Berkati pemerintah kami Tuhan dalam memimpin bangsa negara kami, karuniakanlah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Dalam segala upaya pemerintah kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, Tuhan berkati. Dan berkati kami semua masyarakat Indonesia dalam mendukung pemerintah kami. Berkati aparat keamanan TNI Polri di dalam menjaga keamanan negara kami. Berkati semua dokter, semua perawat,
semua medis serta relawan yang mengabdikan diri di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan, Engkau melindungi dan menjaga mereka. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, lindungi dan jaga setiap kami. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.